Penyakit tular vektor dan zoonosis merupakan penyakit penular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit, antara lain malaria, demam berdarah, filariasis, kaki gajah, chikungunya, rabies, gila anjing, leptospirosis atau pes, dan lain-lain. Penyakit tersebut hingga kini masih menjadi masalah kesehatan dan banyak ditemukan di masyarakat, dengan angka kesakitan dan kematian yang cukup tinggi, serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB dan wabah serta memberikan dampak kerugian ekonomi masyarakat. Vektor adalah arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, atau menjadi sumber penularan penyakit. Binatang pembawa penyakit adalah binatang selain arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, atau menjadi sumber penularan penyakit. Vektor dan binatang pembawa penyakit di Indonesia telah teridentifikasi terutama terkait dengan penyakit penularan tropis atau tropical diseases, baik yang endemis maupun penyakit menular potensial wabah. Mengingat beragamnya penyakit-penyakit tropis yang merupakan penyakit tular vektor dan zoonotik, maka upaya pengendalian terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit menjadi bagian integral dari upaya penanggulangan penyakit tular vektor, termasuk penyakit-penyakit zoonotik yang potensialnya dapat menyerang manusia. Beberapa vektor dan binatang pembawa penyakit yang diketahui antara lain nyamuk, lalat, kecoa, pinjal, dan tikus. 1. Penyakit malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang dapat menyebabkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Hampir sama dengan gejala demam berdarah, malaria umumnya ditandai dengan demam dan memanggil selama beberapa hari. Hingga kini penyakit malaria masih menjadi ancaman di sejumlah negara. Menurut data Kemenkes pada tahun 2021, terdapat lebih dari 90.000 kasus malaria. Meskipun begitu, angka tersebut telah mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2020 yang mencapai lebih dari 200.000 kasus. Malaria adalah kondisi yang bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Apabila tidak ditangani dengan baik, penyakit ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi bahkan kematian. Malaria disebabkan oleh infeksi parasit, di mana terdapat 5 jenis spesies parasit yang dapat menyebabkan malaria pada manusia, yaitu 1. Plasmodium vivax atau malaria tertiana. Gejala yang ditimbulkan sedikit ringan dan muncul bersamaan setiap 3 hari. Jenis parasit ini dapat bertahan di dalam hati selama 3 tahun sehingga sangat berpotensi untuk kambuh kembali. 2. Plasmodium malaria atau malaria guartana. Gejala yang timbul berselang setiap 4 hari. 3. Plasmodium ovale atau malaria ovale. Gejala yang ditimbulkan sama dengan malaria guartana. Jenis parasit ini banyak ditemukan di Afrika dan Pasifik Barat. 4. Plasmodium falciparum atau malaria tropika. Gejala yang ditimbulkan berselang 48 jam sekali. Parasit ini dapat menyebabkan malaria serebral yang fatal sehingga menduduki urutan pertama penyebab kematian terbanyak akibat malaria. B. Cara penularan penyakit. Setelah mengetahui ciri-ciri malaria dan penyebabnya, perlu diketahui pula cara penularan infeksi malaria yang dibawa oleh nyamuk. Cara penularan malaria ini sendiri melewati beberapa tahap, mulai dari nyamuk yang terinfeksi dan menular ke manusia hingga risiko penularan ke orang lain. Berikut adalah beberapa tahap penularan malaria yang bisa terjadi pada manusia. Yang pertama, nyamuk yang tidak terinfeksi bisa berubah menjadi terinfeksi setelah menggigit dan memakan darah manusia yang sedang menderita penyakit malaria. Yang kedua, nyamuk yang sudah terinfeksi malaria tersebut bisa menggigit orang lain di kemudian hari dan menularkan parasit di dalam tubuh orang tersebut. Yang ketiga, setelah parasit masuk ke tubuh, secara otomatis parasit akan menyebarkan di bagian liver atau hati. Pada beberapa jenis parasit dapat bertahan dan aktif di dalam organ hati selama 1 tahun. Yang keempat, saat parasit matang, selanjutnya akan meninggalkan organ hati dan memulai menginfeksi sel darah merah. Tahap ini biasanya terjadi saat seseorang mulai mengalami beberapa gejala atau ciri-ciri malaria. Yang kelima, penularan tersebut dapat terjadi pada orang-orang berikutnya yang lebih luas. C. Gejala penyakit. Orang yang terinfeksi malaria biasanya baru mengalami
bergejala dalam kurang waktu 10 hari hingga 4 minggu pasca gigitan pertama. Akan tetapi tak jarang gejala tersebut muncul dalam waktu 7 hari setelah terinfeksi. Adapun beberapa gejala yang umum dialami oleh penderita malaria adalah sebagai berikut. Yang pertama, demam tinggi, 2 menggigil, 3 mual dan muntah, 4 diare, 5 nyeri kepala, 6 nyeri otot, 7 kelelahan, 8 banyak berkeringat, 9 nyeri perut, 10 kehilangan selera makan. Yang kedua, tinggal di lingkungan dengan iklim tropis. Malaria sangat umum terjadi pada negara atau daerah yang memiliki iklim tropis termasuk Indonesia. Yang ketiga, berada di daerah yang minim fasilitas kesehatan. Minimnya akses atau kurangnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang menghambat pengobatan malaria dapat meningkatkan peluang tertular malaria dan berkembang penyakit menjadi kondisi yang lupa. Cara pencegahan penyakit malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles. Oleh karena itu, pencegahannya adalah dengan merubah pola perilaku manusia agar nyamuk tidak muncul. Berikut beberapa cara untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Yang pertama, gunakan kelambu ketika tidur. Kedua, memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Yang ketiga, hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Yang keempat, lakukan langkah 3M, menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Yang kelima, gunakan lotion anti nyamuk yang mengandung diethylene. 6. Pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. 7. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi minimal sebulan sekali. 2. Penyakit demam berdarah. Demam berdarah dini atau DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk bernama Aedes aegypti. Penyakit ini masih menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat Indonesia. Bahkan tingkat keterjangkitan penyakit ini di Indonesia masih salah satu yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Penyebab DBD adalah virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui nyamuk Aedes aegypti. Saat virus dengue menginfeksi nyamuk dan nyamuk menggigit manusia, virus pun masih ke dalam tubuh. Nyamuk Aedes aegypti umumnya berukuran lebih kecil, badannya berwarna hitam pekat dengan 2 garis vertikal putih di punggung dan garis-garis putih horizontal pada kaki. Nyamuk ini biasanya bekerja dari pagi hingga sore hari. Meskipun terkadang juga menggigit pada malam hari, serangga ini menyukai tempat gelap dan sejuk sehingga lebih banyak ditemukan di dalam rumah dibandingkan di luar rumah yang panas. Berikut cara penularan penyakit. Seekor nyamuk Aedes aegypti akan menjadi pembawa virus dengue setelah mengisap darah orang yang mengidap DBD. Virus tersebut akan menyebar dalam tubuh nyamuk selama 8 hari hingga 12 hari sehingga nyamuk yang sudah terinfeksi dapat menularkan virus dengue ke orang-orang lain. Beberapa fase yang dialami seseorang setelah digigit nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue yaitu: yang pertama, 4 hari pasca digigit nyamuk, pengidap DBD akan merasakan demam yang cukup tinggi hingga mencapai 400 derajat Celcius selama 1 hingga 3 hari. Fase ini disebut virania. 2. Fase kedua merupakan fase kritis pada hari keempat dan kelima ketika suhu tubuh mengidap DBD mulai turun hingga 300 derajat Celcius. Yang ketiga, fase ketiga pada hari ke-6 dan ke-7 membuat pengidap DBD kembali demam. Namun fase ini merupakan tahap pemulihan yang membuat kadar trombosit pengidap DBD kembali naik hingga normal kembali. Berikut gejala penyakit. Fakta tentang DBD berupa gejala-gejala berikut ini harus dipahami semua orang agar DBD bisa lekas ditangani secara intensif. 1. Demam tinggi hingga mencapai 400 derajat Celcius. 2. Nyeri kepala berat. 3. Nyeri pada otot, sendi, tulang, dan bagian belakang mata. 4. Nafsu makan menurun, mual, dan muntah. 5. Pembengkakan kelenjar getah bening. 6. Kadar trombosit turun drastis. 7. Kerusakan pada pembuluh darah dan kelenjar getah bening. 8. Bintik-bintik atau bercak merah pada kulit 2 hingga 5 hari pasca demam. 9. Pendarahan dari hidung, gusi, atau bagian bawah kulit. Selain gigitan nyamuk, demam berdarah dipicu oleh beberapa faktor risiko diantaranya. Yang pertama, pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya. Yang kedua, tinggal atau berpergian ke daerah tropis dan bayi, anak-anak, dan lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah.
Yang berikut cara pencegahan. Pencegahan demam berdarah yaitu yang pertama, berantasan sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dalam jarak 1 minggu. Yang kedua, mengurangi tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu. 3. Penutup rapat tempat penampungan air. 4. Melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Yang kelima, menaburkan bubuk larvasida atau abate pada penampungan air yang sulit dikuras. Yang keenam, menggunakan kelambu saat tidur. Yang ketujuh, menanam tumbuhan pengusir nyamuk. Yang kedelapan, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Yang ketiga, penyakit filariasis atau kaki gajah. Filariasis merupakan infeksi menular yang disebabkan oleh cacing filaria. Penyakit ini dapat tertular melalui perantara berbagai jenis nyamuk. Saat terinfeksi, penderita akan mengalami pembengkakan pada tungkai bawah kaki. Hal tersebut membuat filariasis juga dikenal dengan sebutan penyakit kaki gajah. Penyakit ini bersifat menahun dan bila tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kecacatan. Filariasis disebabkan oleh parasit filaria. Parasit ini biasanya masuk ke dalam tubuh manusia lewat gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi. Di Indonesia setidaknya terdapat 3 jenis parasit filarial, yaitu Fuchsiaria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Saat Anda digigit nyamuk yang sudah terinfeksi parasit filarial, larva cacing akan berpindah ke saluran limpatik dan kelenjar getah bening. Selanjutnya, larva akan berkembang menjadi cacing dewasa dan mampu hidup selama bertahun-tahun dalam tubuh Anda. Berikut cara penularan penyakit. Penyakit kaki gajah terjadi akibat infeksi cacing filarial. Cacing yang menyerang kelenjar getah bening ini dapat menular lewat gigitan nyamuk. Penularan antara manusia terjadi jika pengidapan penyakit kaki gajah tergigit nyamuk. Lalu, nyamuk tersebut menggigit orang lain. Sebab cacing filaria juga dapat menyebabkan ke pembuluh darah pengidap penyakit kaki gajah. Jadi ketika pengidapnya digigit nyamuk, cacing dapat terbawa bersama darah dan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Itulah sebabnya ketika nyamuk yang sama menggigit orang lain, potensi untuk cacing filariasis masuk ke tubuh orang lain sangat tinggi. Di dalam tubuh, cacing filariasis menyebabkan penyakit kelenjar getah bening masuk ke pembuluh darah dan getah bening. Lalu cacing akan berkembang biak dan menyumbat peredaran getah bening. Gejala penyakit. Pada awalnya filariasis tidak menimbulkan gejala, namun seiring dengan perkembangan penyakit, ada beberapa gejala yang umum terjadi pada penderita antara lain. Yang pertama, demam berulang-ulang. 2. Pembengkakan kelenjar getah bening atau daerah lipatan paha dan ketiak. 3. Pembengkakan tungkai, lengan, payudara, dan alat kelamin. 4. Alat kelamin terlihat kemerahan dan terasa panas. 5. Nyeri otot. 6. Sakit kepala, mual, dan 8. Sensitif terhadap cahaya. Faktor risiko penyakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko kejadian penyakit filariasis berdasarkan faktor lingkungan antara lain. Yang pertama, adanya habitat nyamuk di sekitar rumah. Kedua, ventilasi tanpa kawat, kesadarannya barang-barang bergantung terutama dalam kamar. 3. Sanitasi lingkungan yang buruk. 4. Adanya faktor perilaku masyarakat yang meningkatkan risiko penularan filariasis antara lain: A. Kebiasaan keluar rumah pada malam hari. B. Menggunakan obat nyamuk. C. Tidur tanpa kelambu. D. Kebiasaan memakai baju tanpa celana panjang saat malam hari. Faktor sosial ekonomi berkaitan dengan risiko filariasis adalah jenis pekerjaan juga. Berikut cara pencegahan penyakit. Cara pencegahan penyakit filariasis. Yang pertama, hindari gigitan nyamuk dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, kenakan pakaian yang tertutup ketika melakukan aktivitas pada daerah endemik atau luar ruangan yang bersikap terpapar gigitan nyamuk. Yang ketiga, tidak ada salah untuk rajin mengoleskan lotion nyamuk ketika memiliki kegiatan di luar rumah. Yang keempat, penggunaan kelambu saat tidur juga dapat menghindari kamu dari risiko gigitan nyamuk. Yang kelima, bersihkan genangan air atau pot-pot yang berpotensi menjadi sarang nyamuk agar terhindar dari penyakit kaki gajah. Yang keempat, penyakit cikungunya. Cikungunya adalah penyakit akibat virus yang ditularkan dari gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit ini disebut juga demam flu tulang karena penyebabnya demam dan nyeri tak tertahan pada sendi. Sebagian besar gejala cikungunya tidak bertahan lama, yaitu antara 3-10 hari. Virus cikungunya adalah anthropoborne virus yang ditransmisikan oleh beberapa spesies nyamuk. Hasil uji hemaglutinasi, inhibisi, dan uji komplement fiksasi. B. Cara penularan penyakit. Cara penularan penyakit virus cikungunya yang mengandung gigitan nyamuk yang mengandung virus cikungunya
Yang kedua, secara perinhalasi, terutama para pekerja laboratorium yang bekerja dengan korobo, virusnya bisa terinsap lalu masuk ke dalam peredaran darah, berkembang biak dan terbesar ke seluruh tubuh, menimbulkan viremia. Berikut gejala penyakit. Yang pertama, demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, pembengkakan sendi dan ruam. 7. Gejala yang paling parah dapat menyebabkan kelumpuhan. 8. Orang yang berisiko terinfeksi virus chikungunya adalah bayi yang baru lahir yang terinfeksi sekitar waktu kelahiran, orang tua yang umurnya lebih dari 65 tahun, dan orang-orang dengan kondisi medis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit jantungan. Yang berikut faktor resiko penyakit. Beberapa faktor penyebab timbulnya KLB dengan chikungunya adalah: yang pertama, perpindahan penduduk dari daerah terinfeksi; yang kedua, sanitasi lingkungan yang buruk; yang ketiga, berkembangnya penyebaran dan kepadatan nyamuk; sanitasi lingkungan yang buruk juga. Yang berikut cara pencegahan penyakit. Yang pertama, menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sudah dibersihkan. Yang kedua, menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk. Yang ketiga, menggunakan kelambu saat tidur, memelihara ikan memangsa jentik nyamuk. Yang kelima, menanam tanaman pengusir nyamuk. Yang keenam, menghindari kebiasaan menggantungkan pakaian di dalam rumah maupun yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk. Yang kelima, penyakit rabies atau gila anjing. Rabies adalah virus mematikan yang menyebar ke manusia dari air liur hewan terinfeksi. Virus rabies biasanya ditularkan melalui gigitan. Penyakit ini bisa menyebabkan kematian pada sebagian besar pengidap. Infeksi rabies ditularkan oleh virus dalam kasus yang jarang terjadi. Virus masuk ke dalam tubuh ketika air liur hewan terinfeksi masuk ke luka terbuka atau selaput lendir. Berikut beberapa jenis hewan penyebab rabies. Yang pertama, kucing; 2, monyet; 3, anjing; 4, kelelawar. Cara penularan penyakit rabies disebabkan oleh virus Lyssavirus dari golongan Rhabdoviridae. Cara penularan penyakit rabies: virus ini umumnya masuk ke tubuh manusia melalui cakaran, gigitan hewan yang terinfeksi virus, secara jilatan hewan yang terinfeksi ke mulut, mata, atau luka terbuka. Rabies sering dikenal sebagai penyakit anjing gila, namun perlu diketahui hewan mamalia lain seperti kucing, kera, kelelawar, serigala, dan rakun juga dapat berpotensi terinfeksi rabies. Gejala penyakit. Yang pertama, demam; 2, gelisah; 3, takut air; 4, takut cahaya; 5, mengeluarkan banyak air liur; 6, kejang; 7, lumpuh; 8, infeksi di otak. D. Faktor risiko penyakit. Beberapa faktor berikut ini dapat meningkatkan risiko rabies. Yang pertama, bepergian atau tinggal di negara berkembang. Yang kedua, bersentuhan dengan hewan liar yang mengidap rabies. Ini termasuk kelelawar dalam gua. 3, bekerja sebagai dokter hewan. 4, bekerja di laboratorium dengan virus rabies. 5, memiliki luka terbuka pada kulit. 6, menerima transplantasi organ dari orang yang terinfeksi. Cara pencegahan penyakit rabies. Yang pertama, mencuci luka dengan air mengalir selama 10-15 menit. 2, memberikan antiseptik dan tidak menutup luka. 3, apabila luka cukup dalam dan terasa perih, langsung kunjungi pusat kesehatan untuk mendapatkan vaksin anti rabies atau VAR. Vaksin ini harus diberikan sejak hari ke-0 dan akan diulangi di hari ke-7 sesuai dengan petunjuk dokter. Apabila digigitan penyerang bagian atas tubuh, maka pasien akan diberikan serum anti rabies atau SAR. 4. Hindari kontak saliva dan darah secara langsung. Adapun yang harus dilakukan pada hewan yang menggigit adalah dengan mengisolasi hewan tersebut. Apabila dalam waktu 3-7 hari hewan tersebut meninggal, maka dapat dipastikan bahwa hewan tersebut berserang virus rabies. 6. Penyakit leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini dapat menyebar melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi. Beberapa hewan yang bisa menjadi perantara penyebaran spirosis adalah tikus, sapi, anjing, dan babi. Leptospirosis dapat menyebar melalui air dan tanah yang terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri leptospirosis. Seorang dapat terserang leptospirosa jika terkena urin hewan tersebut atau kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi. Perlu lebih waspada di musim penghujan karena akan banyak genangan air di sekitar lingkungan di mana hal tersebut menjadi tempat sumber penularan leptospirosis.
Penyebab leptospirosis adalah bakteri Leptospira introgans yang dibawa oleh hewan. Bakteri Leptospira dapat hidup selama beberapa tahun di ginjal hewan tersebut tanpa menimbulkan gejala. Beberapa hewan yang dapat menjadi sarana penyebaran bakteri Leptospira adalah anjing, kuda, sapi, tikus. Bakteri Leptospira dapat hidup selama beberapa tahun di ginjal hewan tersebut tanpa penularan penyakit. Yang pertama, kontak langsung antara kulit dengan urin hewan pembawa bakteri. Yang kedua, kontak antara kulit dengan air dan tanah yang terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri. 3. Konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri. Bakteri Leptospira dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka, baik luka kecil seperti luka lecet maupun luka besar seperti luka robek. Bakteri ini juga bisa masuk melalui mata, hidung, mulut, dan saluran pencernaan. Yang berikut gejala penyakit. Yang pertama, demam tinggi dan menggigil. 2. Sakit kepala. 3. Mual, muntah, dan tidak nafsu makan. 4. Diare. 5. Mata merah. 6. Nyeri otot terutama pada betis dan punggung bawah. 7. Sakit perut. 8. Bintik-bintik merah di kulit yang tidak hilang saat ditekan. D. Faktor resiko penyakit. Leptospirosis banyak ditemui di negara tropis dan subtropis seperti Indonesia. Hal ini karena iklim yang panas dan lembab bisa membuat bakteri leptospirosis bertahan hidup lebih lama. Leptospirosis juga lebih sering terjadi pada orang dengan kondisi berikut. Yang pertama, menghabiskan sebagian besar waktunya di luar ruangan seperti bekerja tambang, petani, atau nelayan. 2. Sering berinteraksi dengan hewan seperti peternak, dokter hewan, atau pemilik hewan peliharaan. 3. Memiliki pekerjaan yang terkait dengan saluran pembuangan atau selokan. 4. Tinggal di daerah rawan banjir. 5. Sering melakukan olahraga atau rekreasi air di dalam bebas. Cara pencegahan penyakit. Yang pertama, mengenakan pakaian pelindung, sarung tangan, sepatu bot, dan pelindung mata saat bekerja di area yang berisiko penularan bakteri Leptospira. 2. Tidak berendam atau berenang di air danau, sungai, atau kubangan. 3. Mengonsumsi air minum yang sudah terjamin kebersihannya. 4. Mencuci tangan setiap sebelum makan dan setelah kontak dengan hewan. Yang kelima, mencuci buah dan sayuran yang air bersih sebelum mengolahnya. Dan keenam, menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan lingkungan rumah bebas dari tikus. 7. Penyakit pes. Penyakit pes tergolong sebagai zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan hewan ke manusia. Di Indonesia ada 4 wilayah yang pernah mengalami kejadian luar biasa atau KLB pes, yaitu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kabupaten Sleman di Yogyakarta, dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meskipun hingga saat ini belum ada lagi laporan kasus penyakit pes, pengamatan intensif tetap dilakukan di 4 wilayah tersebut. Hal ini karena pes merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan wabah. Penyakit pes disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Cara penularan penyakit. Meskipun bakteri Yersinia pestis terdapat pada hewan, penyakit pes dapat menular ke manusia. Salah satu cara penularannya adalah melalui gigitan kutu tikus atau kontak langsung dengan jaringan atau cairan tubuh hewan yang terkena pes. Tikus, anjing, tupai, marmut, kucing, rusa, kelinci, unta, dan domba adalah hewan-hewan yang berperan sebagai perantara. Sementara perantara wabah yang paling sering adalah kutu yang biasanya ada pada tikus. Bakteri penyebab pes akan tumbuh dan berkembang di kerongkongan kutu. Ketika kutu tersebut menggigit kulit hewan atau manusia dan mengisap darah dari tubuh inang, maka pada saat itulah bakteri keluar dari kerongkongan kutu dan masuk ke kulit. Selanjutnya, bakteri akan menyerang kelenjar getah bening hingga menyebabkan bagian ini mengalami peradangan. Dari sini penyakit pes dapat menyebar ke organ tubuh yang lain, bahkan bisa sampai ke selaput otak, meskipun hal ini jarang terjadi. Berikut gejala penyakit. Tanda dan gejala yang muncul akibat penyebab penyakit pes terganggu pada jenisnya. Berikut ini adalah jenis-jenis penyakit pes dan gejala yang timbulnya. Yang pertama, bubonic plague. Bubonic plague adalah jenis penyakit pes yang menyerang sistem limfatik atau kelenjar getah bening. Bubonic plague menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening, limfadenopati di leher, ketiak, atau selengkengan. Kelenjar limfa bisa membengkak sampai sebesar telur ayam, berapa padat dan terasa nyeri bila disentuh.
Gejala bubonic plague umumnya muncul 1-7 hari setelah penderita terinfeksi. Keluhan lain yang mungkin muncul pada bubonic plague antara lain demam, menggigil, pusing, lemas, nyeri otot dan kejang. Septicemic plague. Septicemic plague adalah jenis penyakit pes yang menyerang aliran darah. Gejala munculnya 2-7 hari setelah seseorang terinfeksi. Namun, septicemic plague juga dapat menyebabkan kematian sebelum gejalanya muncul. Gejala septicemic plague antara lain diare, mual dan muntah, demam dan menggigil, nyeri perut, tubuh terasa sangat lemas, pendarahan, shock, kematian jaringan pang. 3. Pneumonic plague. Pneumonic plague adalah jenis penyakit pes yang menyerang paru-paru. Jenis pes ini paling jarang terjadi, tetapi lebih berisiko penyebabnya wabah karena dapat menyebar antar manusia lebih percikan ludah droplet. Gejala yang dapat dialami oleh penderita pneumonic plague antara lain batuk darah, sesak nafas, mual dan muntah, demam tinggi, sakit kepala, nyeri dada, dan lemas. D. Faktor risiko penyakit. Ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit pes, yaitu tinggal di daerah padat, memiliki sanitasi yang buruk, atau banyak populasi hewan pengarat. Yang kedua, bepergian ke area yang banyak terjadi infeksi pes. Yang ketiga, melakukan kontak dengan hewan yang mati atau hewan yang sakit. 4. Beraktivitas di alam terbuka seperti mendaki gunung atau berkemah. Cara pencegahan penyakit. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit pes, yaitu memastikan hewan peliharaan terbebas dari kutu, membersihkan area rumah yang berpotensi menjadi sarang hewan pengarat, membersihkan sisa makanan yang dapat dikonsumsi hewan pengarat, menggunakan sarung tangan saat sedang kontak dengan hewan yang diduga telah terinfeksi. Berikut menunggu pembasmi serangga jika sedang berada di area yang banyak hewan pengarat. Memberikan diri ke dokter segera mungkin jika tergigit kutu ketika wabah pes sedang merebak.